Halo teman-teman semua, jadi pada kesempatan kali ini aku bakal bahas UAS Matematika Diskrit 1 tahun 2018 atau 19, itu pokoknya tahun kemarin. Nah, soal nomor 1 itu tentukan yang 1.1 koefisien dari x kuadrat y pangkat 4 pada ekspansi 2 plus x plus y pangkat 8. Nah, di kelas pasti udah pernah dikasih rumus binom Newton kalau ada x plus y pangkat n itu sama kayak jumlahan dari kombinasi nr x pangkat r y pangkat n min r kan. Nah, sama kalau kita suruh nyari koefisien dari 2 kuadrat y pangkat 4, kita bisa jabarkan si 2 plus x plus y pangkat 8 itu sebagai 2 plus x tambah y pangkat 8 kan. Jadi bisa kita tulisin kalau kita mau nyari koefisien y pangkat 4 nya itu berarti kan kombinasi dari 84 2 plus x pangkat 4 y pangkat 4. Nah, terus kita mau nyari koefisien x kuadratnya. Ini kita jabarin lagi jadi kombinasi 84. Kita cari koefisien x kuadrat dari ini. Kombinasi 42 biar dia x kuadrat kali 2 pangkat sisanya 2. Berarti ini jadi kali 2 kali kombinasi 42 kali 2 kuadrat kali x kuadrat y pangkat 4. Berarti koefisiennya dia itu ini. Bisa kita tulis 8 faktorial bagi 4 faktorial kali 4 faktorial kali 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Kita coret jadi 8 faktorial per 4 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, atau cara lain, kalau kalian punya 3 kayak gini, bisa langsung aja. Artinya kalau kalian mau nyari koefisien x kuadrat sama y pangkat 4, berarti kan 2-nya sisanya pangkat 2. Berarti tinggal langsung aja koefisiennya itu 8 faktorial bagi ini 2 faktorial kali 2 faktorial kali 4 faktorial. Berarti masih dikaliin 2 pangkat 2 gitu. Ini masih dikaliin 2 kuadrat. Berarti koefisiennya 8 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial kali 4 faktorial kali 2 pangkat 2. Ini bisa disederhanain, dihitung sendiri. Terus yang 1.2 tentukan ini 1.1, yang 1.2 tentukan jumlah semua koefisien pada ekspansi ini. Nah, perhatiin kalau jumlah semua koefisien itu terjadi saat x-nya 1, y-nya 1. Jadi kalau kalian punya x plus y kuadrat, itu kan x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat kan. Nah, jumlah semua koefisiennya kan 1 tambah 2 tambah 1. Misal x plus y pangkat 3. Berarti kan x pangkat 3 plus 3xy plus x kuadrat y plus 3xy kuadrat plus y pangkat 3. Itu jumlah koefisiennya 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Nah, ini terjadi saat x-nya 1 sama y-nya 1 kan. Sama aja, berarti ini terjadi saat jumlah semua koefisiennya kalau x-nya 1, y-nya 1, z-nya 1. Berarti jumlahnya 3 pangkat 6. Gitu. Kita lanjut ke nomor 2, dibuat persegi dengan panjang sisi L meter dengan L bilangan bulat. Pada persegi di dalamnya akan dibuat 10.203 titik. Akan ditentukan panjang maksimal L sehingga dipastikan ditemukan paling sedikit 2 titik berjarak kurang dari 10 cm. Ini mungkin maksudnya 2 pasang. Paling sedikit 2 titik. Kalau gini kan 1 jadinya. Kan kalau jarak emang harus terdiri dari 2 titik gitu loh maksudnya. Jadi mungkin itu maksudnya pasang.
Terus yang pertama, terjemahkan soal dalam formulasi matematika menggunakan gambar. Jadi kalian suruh terjemahin sepemahaman kalian tentang soal ini. Jadi tulis aja apa yang kalian paham tentang soal ini. Jadi diberikan persegi dengan panjang sisi L. Di dalamnya akan dibuat 1203 titik. Katakan gini, ya gitulah, 1203 titik akan dicari. Kalian bisa jelasin, kalau jawab soalnya bisa jelasin apa yang kalian paham tentang soal. Karena ini pembahasan, jadi aku kasih poin-poinnya aja. Jadi kalian gambar persegi, panjangnya itu L, akan dibuat 10.203 titik, akan dicari L maksimal sehingga ada 2 pasang titik. Katakan dia A, B, C, D. Jaraknya itu kurang dari 10 cm. Gitu. Katakan A dan B, AB kurang dari, panjangnya itu kurang dari 10 cm. B, CD juga panjangnya kurang dari 10 cm gitu. Terus kita suruh hitung L yang diminta. Jadi gini, kalian punya persegi panjangnya L. Nah, ide biar kalian bisa dapetin 2 pasang titik yang berjarak kurang dari 10 cm. Kalau kalian punya persegi dengan diagonalnya itu 10 cm, maka pasti 2 titik di dalam persegi itu jaraknya kurang dari 10 cm. Gitu. Karena jarak terpanjang itu antara titik di diagonalnya ini. Jadi idenya kalian bentuk persegi sehingga diagonalnya tuh 10. Kenapa? Biar kalau kalian masukin titik di situ, 2 titik di situ, dia jaraknya pasti kurang dari 10 cm. Nah, kalau diagonalnya 10 berarti sisinya berapa? Sisinya kan berarti 5/2 cm. Artinya kita partisi si persegi besar ini jadi beberapa persegi kecil dengan sisinya itu ini 5/2 cm. Kan kita mau masukin 10.203 titik kan. Nah, biar bisa pakai PHP, jadi tujuan kalian tuh mau pakai PHP, kalian buat partisi persegi ini jadi sebanyak titiknya ini. Titiknya itu kan ada 10.203. Bilangan kuadrat yang mendekati ini kan 10.201, itu 101 kuadrat. Biar ini bisa jadi 101 persegi, terus ini juga bisa jadi 101 persegi gitu loh. Maksudnya terbagi jadi 101 sisi, ini juga terbagi jadi 101 sisi. Karena dia persegi kan. Nah, akibatnya kalau kalian masukin persegi dengan sisi 5/2 itu, 1 titik di sini, 1 titik gini, 1 titik, dengan total ini ada 10.201, kan sisa 2 titik. Artinya dengan PHP, kalau kalian mau masukin 2 titik ini, pasti mereka masuk ke partisi yang sama dengan titik yang lain gitu loh. Jadi setidaknya pasti ada 2 pasang yang masuk ke dalam partisi yang sama gitu.
Jadi katakan kalian punya titik di sini 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 10.200 titik. Kan sisa 2. Kalau kalian masukin di sini, kan mau nggak mau pasti ada 2 titik dalam satu persegi. Artinya pasti ada 2 pasang titik yang berjarak kurang dari 10 cm. Berarti kalian dapat sisinya itu 101 kali 5 akar 2. Berarti ada 505 akar 2. Itu mendekati 700. Ya kan? 505 kali 1,4. 10, 2, 20, 5, 0, 5, 0, 7, 0, 7. Ya, sekitar 700 tujuan. Atau kalau enggak, kalian bisa tulis 505 kali akar 2 kali 10 pangkat min 2. Kan ini dalam senti, mintanya dalam meter. Nah, ini floornya. Berarti panjang L maksimal itu floor dari 505 akar 2 kali 10 min 2. Gitu. Nah, gimana cara nulisnya itu kalian bisa belajar nulis. Kalau ada yang bingung bisa ditanyain di komentar di bawah. Nah, lanjut ke soal yang ketiga. Sebuah dadu sisi 6 setimbang dilempar sebanyak n kali. S menyatakan jumlah semua mata dadu yang keluar dari n kali pelemparan dadu tersebut. Diketahui N1, N2, NK menyatakan nilai S yang mungkin dengan N1 kurang dari N2 sampai NK. Dadu dilempar sedikit mungkin sehingga peluang N2-nya itu 1/324. Tentukan peluang jumlahannya itu 7. Nah, berarti kita mau nyari N sehingga peluang N2-nya itu 1/324. Nah, ini ada petunjuk. Kalau dilempar 2 kali, kemungkinan jumlah munculnya 2, 3, 4, sampai 12. Jadi gini, kalau kalian lempar sekali, kalian bayangin lempar dadu sekali, yang muncul tuh kan jumlahannya itu kan ya berarti sisi-sisinya itu sendiri, berarti 1, 2, 3 sampai 6. Terus kalau kalian lempar 2 kali nih, yang paling kecil muncul tuh berapa? Kan 1 sama 1. Berarti paling kecil jumlahannya itu 2. Terus ada lagi 1 sama 2, 2 sama 1 itu kan yang kecil kedua, berarti 3, 4 dan seterusnya sampai paling besar itu 6 sama 6 kan, berarti 12 gitu. Kalau n-nya 3, kalau kalian lempar 3 kali, paling kecil ya 1, 1 sama 1 kan, berarti 3, terus 4, 5 dan seterusnya sampai paling besar 6, 6 sama 6, 18. Berarti kita punya sebenarnya N1 itu jumlahan S saat S itu sama dengan N. Jadi N1 itu sebenarnya N. N2 apa? N2 itu N plus 1. Nah, dilihat N1 itu kan saat pelemparannya 1, 2. N1 itu kan saat ini, kalau N-nya 1. Ini pelemparan sekali. N1 itu kan 1. Ini 1 gitu kan. Ini saat N-nya 2, ini saat N-nya 3. Nah, N2 itu N plus 1 itu kalau kita mengganti salah satu ini dengan 2. Gitu kan. Biar dia ketambah 1 gitu. Nah, berarti peluang N2 itu sama aja kayak peluang 2 itu muncul 1 kali. Peluang 2 muncul 1 kali. Si 2 itu muncul sekali. Dan peluang si 1 itu muncul N-1 kali. Ya kan? Sedangkan peluang 2 muncul itu kan 1/6.
peluang 1 muncul itu juga 1/6. Berarti peluang muncul si 21 kali itu 1/6 pangkat 1, peluang 1 muncul n-1 kali 1/6 pangkat n-1. Terus cara ngacaknya ini ada berapa? Ini kan ada n bilangan, n susunan maksudnya. 1 kali 2, 2-nya itu sekali, 1-nya ada banyak, ada n-1 kali. Berarti pakai permutasi berulang itu banyaknya n faktorial dibagi 1-nya ada n-1 kali, n-1 faktorial, 2-nya ada 1 kali. Ini berarti ada n. Nanti ada n per 6 pangkat n. Sedangkan kita tahu peluang n2 itu 1/324. Jadi didapat n-nya itu 4. Nah, saat n sama dengan 4, kita mau nyari jumlah 7. S7 itu peluangnya berapa sih? Nah, kita lihat kalau n-nya itu 4, maksimal ada 4 kali pelemparan. Ada 4 kali pelemparan. Enggak maksimal, sorry. Ada 4 kali pelemparan, jumlahannya itu 7. Itu kemungkinannya apa aja? 1, 1, 1, 4. Terus ada 1, 1, 2, 3 dan acakannya. Ini dan acakannya juga. Dan susunan lain maksudnya. Terus 1, 1 berapa? Udah nggak ada ya? Berarti 1, 2 1, 2, 2, 2. Terus kalau 1, 3 udah nggak bisa. Berarti kalau 2 juga udah 1 kan, balik lagi. Berarti cuma ada 3 susunan ini dan acakannya dan bentuk susunan lain. Ini dengan permutasi berulang, ini ada berapa jenis kayak gini. Maksudnya kita anggap 1, 1, 4, 1 itu sejenis sama ini. Terdiri dari 3 kali 1 sama 1 kali 4. Dengan permutasi berulang kita dapat ini ada 4 faktorial dibagi 1-nya ada 3, 4-nya ada 1. Berarti ada 4. Ini 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Kali 1 faktorial, 1 faktorial. Ada 4 kali 3 bagi 2. Kali 2 bagi 2. Ada 12. Terus yang ini ada 4 faktorial dibagi 1 kali 3 faktorial. Ini ada 4 juga. Berarti NA dari banyaknya kejadian jumlahannya 7 itu ada sebanyak 4 tambah 12 tambah 4. Ada 20. Sedangkan totalnya NS-nya itu ada 6 pangkat 4. Berarti peluangnya S sama dengan 7 itu sama dengan 20 per 6 pangkat 4. Ya begitu. Lanjut ke soal yang terakhir. Diberikan 5 kartu masing-masing secara berbeda, diberi nomor 2, 3, 4, 5. Kita bakal nyusun dari kiri ke kanan mendatar ya. 1, 2, 3, 4, 5. I itu posisi kartu dari kiri. Nanti kan ini posisi pertama, posisi kedua, posisi ketiga, 4 sama kelima. Nah, kalau I-nya 5, ini ada catatan nih ya. Kalau I-nya 5, maka I plus 1-nya 1, I plus 2-nya 2. Nah, kita suruh nyari banyaknya formasi urutan kartu memenuhi posisi kartu ke I dari kiri memiliki nomor yang lebih kecil daripada nomor kartu yang terletak pada posisi ini I plus 2 maksudnya dari kiri.
Jadi posisi kartu pertama itu lebih kecil daripada posisi kartu ketiga. I plus kartu ketiga lebih kecil dari posisi kartu kelima. Ini jawabannya nggak ada. Kenapa? Andai ada, dia kan pasti misal andai ada nih kartu pertama nih, dia lebih kecil dari posisi kartu pertama, lebih kecil dari posisi kartu ketiga. Terus posisi kartu ketiga lebih kecil dari posisi kartu kelima. Sedangkan posisi kartu kelima itu lebih kecil dari posisi kartu kedua. Terus posisi kartu kedua lebih kecil dari posisi kartu keempat. Posisi kartu keempat lebih kecil dari posisi kartu pertama. Nah, terjadi kontradiksi. Nggak mungkin salah. Ini jawabannya nggak ada. Jadi banyaknya formasi urutan kartu yang memenuhi untuk masing-masing ini adalah 0. Oke, sekian pembahasan singkat UAS tahun kemarin Matematika Diskrit 1. Kalau ada yang mau didiskusiin bisa komen di bawah. Ada yang jawaban kurang cocok mungkin, atau ada yang masih bingung, bisa komen di bawah. Terima kasih.